Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir dan ikut join room kita. Jadi buat teman-teman yang belum mengganti username-nya atau mengganti display name-nya, boleh diganti dengan nama underscore sekolah ya. Seperti yang udah di-share di grup, caranya adalah formatnya adalah nama underscore asal sekolah. Caranya kalau yang belum tahu, teman-teman yang online di handphone kan di bawah situ ada partisipan. Nah, terus nanti kalian klik nama kalian, terus ada panah gitu kan, more, terus ganti rename. Jadi nanti kalian bisa langsung ganti namanya. Wah, ini udah banyak ya yang datang. Ada Jevita Nazwa, ada Naira, ada Naila, Arka, Riane, Amel, Bening, Maulani, Selfie, Raihan, Kaila. Ini beberapa kayaknya Risanti. Oh ini ya, sebelum-sebelumnya udah pernah ikutan ngopsik ya. Beberapa baru nih kayaknya. Oke, buat teman-teman nih yang belum nulisin asal sekolahnya, Vanessa Brina, Zevita, belum nulis alamat asal sekolahnya dari mana, boleh ya dicantumin. Kalian asalnya dari SMP mana, biar teman-teman semua yang hadir di sini pada kenal, kalian asalnya dari mana, gitu. Nah, ini juga siapa? Lucy. Kemudian Haria, belum nulis ini nama sekolahnya di mana. Boleh yuk diganti dulu yuk. Sambil menunggu teman-teman yang lain dan sambil menunggu acaranya kita mulai. Alhamdulillah juga kita sudah kedatangan Kak Mawar yang selaku project manager ya. Halo. Halo, Kak Rizky. Iya. Aku Kak atau Mbak nih. Kakak dong. Apa bedanya ya? Kak dong ya biar ini. Biar lebih ikrip. Lebih Ini ikrip. juga kita sudah kedatangan Kak Atika selaku narasumber kita pada hari ini. Oh, tapi Kak Atika aja lagi off cam dulu ya. Oke, teman-teman, buat diingatkan lagi buat yang belum mengganti display name-nya, boleh diganti ya, biar teman-teman semua di sini pada tahu kalian dari asal SMP mana, gitu. Ini siapa? Lucy, Haria, Dresa, nih. Ada yang belum mencantumkan. Wah, ini. Coba siapa yang udah ikut ngopsik ini lebih dari satu kali, siapa aja? Coba tulis dong di kolom chat. Ada siapa aja yang udah lebih dari satu kali ikut ngopsik? Riana aku tahu nih, Riana udah beberapa kali ikut ngopsik dan kemarin juga ikut video kontes ya. Terus Risanti juga ikut ya, video kontes. Oh Nadine, oh iya Nadine, udah beberapa kali. Aku yang kedua kali, Naira. Amel, oh iya ini dari Lembang ya, aku bener-bener. Maulani, oke, wah rajin banget. Terima kasih ya udah selalu setia dan antusias untuk ikutan ngopsik. Kalau yang baru pertama kali siapa? Ada nggak? Pertama kali banget. Oh, Jevita. Oh, Jevita baru. Oke, selamat datang. Semoga ngopsik ini seru ya dan kamu bisa ikutan lagi di ngopsik-ngopsik sebelumnya. Aku baru pertama kali, oh Raihan dari PGII Bandung. Halo Raihan, salam kenal ya. Riana juga. Oke. Sip-sip. Wah, banyak juga ternyata yang baru pertama kali. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau mohon maaf dulu sama teman-teman karena mikrofonnya untuk sementara dinonaktifkan dulu untuk menjaga acara kita hari ini tetap kondusif ya. Jadi teman-teman nanti apabila sudah dipersilahkan misalnya akan berbicara atau misalnya mau bertanya atau diskusi nanti bisa diaktifkan lagi si mikrofonnya kayak gitu. Ini kalian hari Sabtu rajin banget ikutan ngopsik nggak ini? Nggak pada nonton film kartun?
Ada Enggak ya, kartun apa gitu pagi-pagi hari Sabtu? Udah lama nggak nonton TV. nggak ada yang ada film, Shinchan nggak ya? ada Shinchan masih ada nggak sih? tahu dengan nonton kartun. Masih ada kartun gak sih? Doraemon. Doraemon di RCTI tapi udah nggak ada, ih sedih. Opsik lebih menarik katanya. Wih, happy nih. Asik. Asik-asik. Oh, Tuh, ada Detektif Conan, bener. Conan. Ada Oh, Conan. bener Shinchan ada katanya. Udah nggak ada Shinchan Oh, mah. oh Nabila, Syifa juga baru pertama kali. Hai, salam kenal ya. Oh, ini yang kedua kali Lilik. Oke, wah, terima kasih sudah ikutan lagi. Detektif Conan, oh Shinchan. Udah nggak ada Shinchan mah, oh iya bener sih udah nggak ada. Conan katanya. Terima kasih ya sudah memilih ikutan ngobsik untuk beberapa jam ke depan dibandingin nonton kartun. Udah pada sarapan belum nih? Coba dong boleh deh nyalain dulu mikrofonnya satu orang, nanti izin ke kakak adminnya untuk diiniin. Pengen ngobrol. Udah pada sarapan belum? Siapa nih yang nyalain mikrofon? Atau kalau misalnya teman-teman belum sarapan, mau sekalian sambil ngemil juga boleh ya. Selama tidak mengganggu aktivitas kita pada hari ini, boleh sambil makan. Ini nggak kayak di kelas kok, nggak boleh bawa makanan gitu ya. Ini boleh. Oh, sepertinya semuanya masih malu-malu ya menonaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon. Ini kemarin yang daftar tuh hampir 100 orang ya. Tapi ternyata yang baru bergabung sekitar 30. Nah, kita masih menunggu teman-teman yang lain ya. Kalau Kak Rizky udah sarapan belum? Udah sarapan air putih dan madu. Aduh. Dan madu. Oh, Tapi air putih belum. dan madu. Jangan Iya. ngirit-ngirit banget, Kak. Beli nasi Enggak. Padang gitu kalau sarapan Belum teh. buka. Pagi-pagi belum buka. Kak Mawar udah ini ya. Udah sarapan bubur ya pagi-pagi. Iya, udah lihat IG story-ku kan. Iya. Kita tiap hari mantengin. Kamu lagi di mana hari ini? Itulah sosial media ya, bisa menyebarkan informasi tentang diri kita kepada orang lain. Iya, Baik bener. yang on the spot gitu ya, aku lagi ada di sini nih, jadi bisa kasih tahu orang-orang kita lagi ngapain, kita lagi di mana, lagi sama siapa. Tapi ada juga kan yang sosial medianya nggak aktif sama sekali ya, tapi senengnya ngeliatin temen-temennya yang lain aja gitu. Ada ya Iya, Kak Rizky ya. iya betul. Cuman Silent untuk reader aja ya. Dan untuk memantau saja. iya, benar-benar. Hanya tim pemantau. Tapi sekarang teman-teman ini banyakannya pakai sosial media apa ya? Kira-kira ya Pada biasanya. pakai apa nih, guys, kalian? Instagram, Facebook, TikTok. Coba boleh di... Paling sering buka apa sih? Boleh dong di kolom chatnya, atau kalau ada yang mau cerita. Paling banyak pakai sosial medianya apaan? Instagram, katanya kalau dari Riana. Oke. IG Instagram, ya. Twitter. Oh, ada yang main Twitter loh. Wow. Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, dan IG. Twitter. Wah, sekarang SMP udah pada masuk ini ya, Twitter, Line, Twitter WhatsApp. kayaknya mulai banyak lagi ya, mulai on Hmm. lagi ya. Iya. Kayaknya paling sering sih Instagram ya sekarang Iya. ya. Instagram dan TikTok, Mbak, kalau sekarang tuh. Instagram dan TikTok. Nah, kalau Instagram ini kan biasanya paling banyak teman-teman juga mungkin follow gamers ya. Biar dapat info-info kalau lagi ada event dan lain sebagainya. Iya. Bener Biasanya nggak juga, sih? ya nggak sih, sama follow ini ya, tempat jajan biasanya tuh. Nah, Follow review-review tempat makanan. jajan. Review-review makanan biasanya, atau review-review mainan biasanya tuh ada Instagram akun yang kayak gitu, ya nggak sih? Atau kalian follow apa sih di Instagram? Biasanya follow akun apa sih di Instagram selain Follow artis Korea. Oh iya Oke, benar. artis Korea, iya. Ini Ini anak kayaknya Kak follow Mia. Instagram mamahnya semua nggak sih?
Gak mau follow. Aku follow artis Korea. Oh, follow Gita Savitri. Wih, keren-keren. K-pop banyaknya. Mama aku nggak Mamaku ada di nggak IG. ada IG. Temen, Teman saudara, saudara sama idola idola. kesukaan. Kalau aku Suka. soalnya maksa ke anakku harus follow. Wow. Follow Isyana Sarasvati. Wih, keren-keren. Sekarang K-pop juga. selebgram yang paling paling influencer di teman-teman siapa ya? Oh, ini Julio nih. Julio follow Instagram Mama. Hai Julio. Julio udah ikut berapa kali juga yang dari BSD ya, Tangerang. Siapa ya sekarang influencer yang lagi hits? Yang banyak di-follow. Gita Savitri itu siapa? Gita Savitri itu ini Mbak, dulu terkenalnya di YouTube. Pertamanya dia itu orang Indonesia yang sekarang tuh kuliahnya di Jerman gitu. Jadi dia tuh dulu Hmm. awal-awalnya tuh suka sharing gimana sih pengalaman dia kuliah di Jerman. Dia kayak pertama kali daftar kuliah ke sana, terus kehidupan di sana kayak gimana. Terus selain itu dia juga suka cover lagu juga sama pacarnya, kan dia juga bermusik bagus. Terus karena banyak orang yang menganggap cerita dia itu menarik, sehingga sekarang tuh dia waktu itu dia bikin buku, dan baru kemarin tuh dia bukunya ini dibikin film, jadi makin uh, booming lagi gitu Oh, sampai saat ada ini. filmnya segala. Ini Kayak gitu. banyak Cuman yang follow Jerome Pauline. oh iya, Jerome Pauline, iya benar, Edozel, mau di Ayunda. Oh, jadi pada seneng follow yang lagi pada belajar di luar negeri ya. Iya benar Jerome. Kayaknya boleh juga sekali-sekali kita undang kakak-kakak yang dulu pernah belajar di luar negeri ya, biar sharing pengalamannya Iya, seperti apa. Kan ada benar-benar Kak boleh itu tuh boleh. KFR, ada Iya, KFR, ada siapa lagi ya? Ada sih Kak temenku Ica, juga yang lagi belajar sekarang di Inggris. ada Kak Ica juga. Ada Kak Ica juga. Jadi Oh tapi bisa, katanya ini tapi insecure melihat lihat mereka. mereka ya, kok jadi Ambil insecure. pengalamannya aja sayang, nggak usah dibandingkan. Hidup orang beda-beda. Diambil yang bagus-bagusnya aja. Oh begini, oh begitu. Tidak usah dibandingkan ya. Kalau dibandingkan nggak selesai-selesai. Selalu ada yang lebih bagus dibanding yang lain ya. Itu. Jerome Pauline ini dia di sekolah di mana ini? Lagi belajar di mana dia? Di Jepang Mbak Jerome. Hmm. Dia tuh ini mahasiswa matematika di Jepang, terus apa sih namanya tuh, kocak gitu anaknya. Jadi dia tuh bukan hanya serius soal matematika, tapi dia tuh bisa fun juga. Jadi kalau misalnya lagi ngejelasin tentang matematika tuh dia seru gitu si Jerome ini gitu. Terus Oh. ganteng juga, anaknya lucu gitu. Jadi kayak makin menarik ya nggak sih guys? Jurusan matematika iya, terus tuh Ganteng, lucu, bisa ganteng, matematika lucu, ya. matematika iya. Ya, ya, Terus ya, ya. jomblo Keren, lagi keren. kan tuh, jadi makin pada banyak yang ngecengin gitu si Jerome ini. Baiklah. Oke deh nih, ini kayak udah mulai banyak yang hadir. Sekarang juga sudah jam 9.45, jadi langsung saja aku buka sesi ngobsik ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir pada hari ini dan antusiasmenya untuk selalu mantengin Instagram kita untuk ikut ngobsik. Bahkan ada yang sampai nanya-nanya dari kemarin, Kang, ngobsik lagi kapan, karena kemarin pada saat long weekend kita libur, kita emang istirahat dulu ya dari ngobsik, dan baru ada lagi hari ini, dan kemarin banyak yang nanya, Kang, ngobsik lagi kapan. Nah, hari ini kita ngobsik ya. Makasih banyak atas antusiasme dan semangat teman-teman. Ini rela-rela di hari Sabtu, weekend biasanya mungkin main sama teman, atau liburan, atau nonton film, nonton series, atau nonton YouTube, teman-teman mau hadir di ngobsik ini. Nah, ngobsik ini kita akan ngobrol tentang
tentang me and social media. Kenapa sih akhirnya si topik ini diangkat? Nah, nanti akan akan dibahas gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau mau menyampaikan dulu beberapa hal terkait Ngopsik pada hari ini. Boleh Kakak Fani ditampilkan? Nah, ya, hari ini ada aku, Rizky, atau boleh dipanggil Ika, yang akan memandu teman-teman pada saat Ngopsik ini. Kita juga sudah kehadiran Kak Atika, selaku pemateri kita pada hari ini. Kita juga sudah kehadiran Mbak Mawar atau Kak Mawar, yang dari program Hebat, dan juga ada Kak Fani yang di belakang layar membantu untuk proses Ngopsik kita hari ini seperti biasa. Nah, oke ya, aku mau bacain dulu beberapa hal terkait Ngopsik ini. Yang pertama, pastikan perangkat audio terhubung dengan baik dan terdengar jelas. Jadi suaraku terdengar, juga nanti kalau misalnya teman-teman berbicara itu juga masuk ya suaranya. Kemudian peserta diharapkan untuk mengganti nama dengan format nama underscore asal sekolah. Yang belum tahu caranya, itu bisa klik partisipan ya di bawah. Kalau misalnya kalian on-nya di handphone itu ada partisipan, terus nanti diklik keluar, cari aja nama kalian, atau biasanya tuh nama kalian tuh pasti paling atas, terus nanti more atau ada panah gitu yang di samping, nanti ada rename, nama gitu. Ganti, langsung aja ketik aja nama kalian mau yang ditampilinnya apa. Ini ya, nama underscore anak sekolah asal sekolah, biar pada kenal gitu. Ini misalnya Sabrina dari SMP mana, Risanti dari SMP mana gitu. Jadi semuanya pada tahu. Oke, nah selama acara berlangsung nanti mikrofon peserta itu mohon untuk di-mute atau dinonaktifkan ya, karena demi menjaga kondusivitas dari kegiatan kita hari ini. Nanti mikrofon kalian akan diperkenankan untuk dinyalakan kalau sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nah, kalau misalnya pada saat si pemateri kita sedang menyampaikan materinya, lagi sharing pembicara kita hari ini, terus teman-teman misalnya tiba-tiba pengen nanya nih, tapi kan nggak boleh nyalain mikrofon nih. Nah, pertanyaannya boleh dicantumkan di kolom chat gitu. Langsung aja tanyain, takutnya kalau nanti disimpan nanti malah jadi lupa gitu kan. Nah, terus untuk peserta tadi ya, seperti sudah diingatkan juga di grup, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link berikut ini nih, http://bit.ly/regis/ngopsik6 gitu ya. Jadi isi daftar hadirnya biar kita tahu yang hadir ini siapa aja nih. Karena kan kemarin yang daftar kita masukkan ke grup, belum tentu ternyata semuanya hadir. Jadi kita pengen tahu yang hadir tuh siapa aja dari sekolah mana kayak gitu. Nah, nanti pada saat setelah pembicara kita sharing dan menyampaikan materinya, teman-teman, dan sesi tanya jawab sudah dibuka, teman-teman boleh bertanya langsung dengan mengaktifkan audio. Namun sebelumnya teman-teman silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti ada di partisipan sama ada fitur raise hand, terus untuk ngasih tahu nih kalau aku mau tanya nih Kak gitu. Atau misalnya kalau misalnya nggak ketemu, boleh dia di kolom chat dicatat Kak aku mau nanya kayak gitu. Terus nanti di akhir acara peserta diharapkan untuk mengisi link evaluasi gitu. Seperti biasa ya, ini link evaluasi ini diperuntukkan untuk sertifikat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngisi evaluasi ini, pada saat selesai nanti submit, itu sertifikatnya akan langsung terkirimkan melalui email. Jadi silakan tuliskan nama dan asal sekolah yang lengkap. Nah, selain itu evaluasi ini tuh bukan kayak bukan kayak ujian atau misalnya kayak kuis yang ada nilainya gitu, enggak, tapi si evaluasi ini tuh untuk membantu kita tim Hebat dalam memberikan ngopsik selanjutnya. Jadi misalnya kalau ada saran, kalau misalnya ada kritik atau ada keluhan, misalnya kan kok ngopsiknya kok misalnya suaranya kurang terdengar jelas, sinyalnya buruk misalnya, atau misalnya Kak pengen dong bahas materi tentang bullying misalnya, atau misalnya tentang pacaran, boleh atau enggak misalnya, atau tentang kecanduan gadget. Nah, itu boleh disampaikan di form evaluasi ini. Dan tentu saja pada saat sesi ngopsik ini kita mengharapkan bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lain. Jadi teman-teman di sini memang bebas untuk berpendapat, tapi tetap juga dijaga ya bahasanya, kemudian juga dijaga juga cara menyampaikan pendapatnya kayak gitu. Mungkin cukup ya untuk awal tentang menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya saya juga mau ngingetin lagi yang belum rename namanya, boleh diganti dulu display name-nya. Dan
untuk yang belum ngisi link registrasi boleh diklik nih. Linknya udah dikasih sama kakak admin bit.ly/regis-ngopsik 6. Silahkan diisi ya, itu sedikit kok ininya linknya. Oke, untuk mengawali sesi kita pada hari ini, seperti biasa akan ada mohon maaf ya, ada pesan sponsor di belakang. Kita mau mempersilakan dulu Mbak Mawar atau Kak Mawar untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, memberikan kata pengantar untuk teman-teman kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kenapa Kak Ika dari tadi masih galau memanggil saya Mbak atau Kakak ya? Panggil apa dong? Karena kamu Kakak. biasa panggil aku Mbak, lalu bingung memanggil Kak gitu. Mohon maaf. Tidak apa-apa, panggil Mbak aja juga nggak apa-apa ya, Oke. Mbak. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Saya panggil teman-teman karena saya juga masih remaja kok. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu sih remajanya. Terima kasih juga Kak Atika sudah hadir pagi ini. Makasih sudah mau bersedia menjadi narasumber ngopsik ke-6 kita hari ini. Luar biasa dengan tema Me and My Social Media. Sekarang memang kayaknya hampir setiap orang ya, tidak bisa dilepaskan dari sosial medianya masing-masing gitu. Walaupun macam-macam ya, mungkin kalau teman-teman sekarang banyak menggunakan Instagram dan TikTok, mungkin juga WhatsApp, lalu ada Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, apalagi mungkin buat teman-teman yang usia sekarang, dari lahir itu sudah akrab sekali dengan sosial media. Entah kadang ada yang sudah dibuatin oleh orang tuanya, mengupload kehidupan kalian mulai dari bayi sampai sekarang gitu ya, sudah bisa dilihat oleh orang lain. Nah, tapi kan sebenarnya kalau bicara sosial media, walaupun itu adalah milik pribadi, tetapi dikonsumsi oleh publik gitu ya, dilihat juga oleh publik, dan publik itu kan artinya bisa siapa saja. Baik walaupun kita private atau enggak, tetap saja ada orang lain yang bisa melihat, dan once it gets into the internet, it will never get down gitu kan. Jadi apa yang sudah kita masukkan di internet itu kadang tidak bisa kita hilangkan lagi gitu. Akan sulit lah untuk menghilangkannya pun kalau misalnya ada hal-hal yang dan itu menjadi, kalau sekarang itu menjadi apa yang kita upload di sosial media kita itu menjadi track record kita gitu. Seringkali sekarang kalau melamar pekerjaan atau misalnya melamar beasiswa atau apapun harus mencantumkan sosial media, karena kemudian sama panitia seleksinya itu kayak dilihat kamu tuh posting apa aja ya, seperti pergaulan kamu di internet itu bagaimana ya, bahasa yang kamu gunakan seperti apa ya, itu ternyata juga dipantau ya sekarang, karena image kita sekarang dibangun dari sosial media kita. Nah, makanya hari ini sudah ada Kak Atika, mungkin nanti bisa kasih tahu ya Kak Atika ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua, do and don'ts-nya kita di sosial media ya, apa yang baik, apa yang tidak baik, terus seberapa besar sih sosial media ini berpengaruh buat kehidupan kita, dan bagaimana kita mengelolanya supaya dampaknya bisa jadi lebih positif. Begitu mungkin ya Kak Atika nanti ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman, selamat berngobrol-ngobrol asik pagi ini dengan topik yang pasti seru banget. Jangan sungkan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Ika. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Mawar sudah memberikan pengantar untuk teman-teman kita. Oke, teman-teman, tidak perlu berlama lagi, kita juga sudah hadir di sini pembicara kita yaitu Katika. Nah, sebelum Katika menyampaikan
sharing atau menyampaikan materi yang tentang me and social media, aku mau kenalin dulu nih Katika ini siapa sih gitu kan. Nah, Atika ini atau nama lengkapnya yaitu Atika Permatasari. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan dan perkembangan. Nah, saat ini juga sebagai inisiator dari The Cup, sebuah komunitas sosial ya. Kemudian juga Katika ini sekarang juga merupakan luar biasa. Kemudian menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran Unpad pada Juni 2012 sampai Juli 2016. Kemudian juga menempuh pendidikan Magister of Psychology profesi atau profesi psikolognya itu di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, jadi Kak Tika ini juga memiliki keahlian di bidang subjective well-being, reading development, learning theories, behavioral problem in children, child and adolescent development psychology. Nah, udah banyak juga nih karya-karya ilmiah yang sudah dipublikasikan oleh Kak Tika, dan Kak Tika juga ini rajin workshop. Di antaranya salah satunya adalah terkait alat tes psikologi dan juga asesmen ya. Kemudian Katika juga berpengalaman sekali menjadi pembicara di berbagai acara dan maupun instansi. Salah satunya di webinar Kenali dan Minat dan Bakat. Kemudian juga berpengalaman menjadi pembicara di International Seminar and Workshop Career Development in Psychology and Educational Perspective, kemudian juga konferensi nasional pasca sarjana, serta webinar pendidikan, serta psikologi pendidikan dan perkembangan lainnya. Nah, Katika juga selain itu memiliki pengalaman di berbagai aktivitas komunitas gitu ya. Yang pertama ada di You Can Empower for Nation, kemudian Kelas Inspirasi Surabaya, dan sampai saat ini juga Katika ini menjadi inisiator di Dekap atau Dekat dan Tanggap, sebuah komunitas sosial. Nah, teman-teman kalau yang mau tahu info-info tentang psikologi pendidikan dan juga perkembangan boleh di follow Instagram yang Dekap tadi ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aku persilakan Kak Tika untuk sharing pada teman-teman kita. Silakan Kak. Oke Kak Ikai, terima kasih banyak kesempatannya hari ini. Selamat pagi teman-teman, semoga di hari Sabtu ini tetap semangat mengikuti ngobrol asik yang ke-6. Saya salut banget sama teman-teman hari ini pagi-pagi gitu ya, bukan melanjutkan tidur dan bermimpi indah, tapi sudah bergabung di ruang Zoom meeting ini. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan bahas sedikit tentang me versus sosial media. Kalau kita bahas sosial media, apalagi di teman-teman yang sekarang SMP, siapa sih yang nggak pakai sosial media gitu ya? Bahkan mungkin teman-teman di sini pakainya nggak cuma satu, nggak cuma Instagram aja. Ada yang pakai 2, Instagram dan TikTok. Ada yang pakai 3, Instagram, TikTok, Twitter. Ada yang mungkin 4 sampai 5 juga ada. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, sebelum kita sharing tentang materinya, saya boleh dibantu dulu mungkin ya. Saya pengen tahu sebenarnya teman-teman ini paling banyak pakai sosial media apa, dan apa sih yang membuat teman-teman ini terus pakai sosial media itu. Bisa dibuka di browsernya, masukkan www.menti.com, kemudian silakan masukkan kode 4515355. Nanti kita sama-sama akan bisa lihat kebanyakan dari teman-teman pakainya sosial media apa ya, dan alasannya apa sih untuk terus pakai sosial media ini. Di sini nanti teman-teman akan ada beberapa pilihan gitu ya, ada Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat. Nah, silahkan teman-teman ranking mana sih yang paling sering teman-teman pakai, mana yang dalam sehari nggak bisa nih Kak, aku nggak buka sosial media ini, harus buka seenggaknya sehari sekali, seenggaknya sehari 10 menit. Gitu. Silahkan buka di www.menti.com, kemudian masukkan kode 4515355 dan 5. Udah, sambil aku tunggu ya. Ini mungkin udah ada respon yang masuk juga dari teman-teman.
Mungkin Kak Ika juga bisa ikut mengisi gitu ya. Jadi kita sama-sama pengen tahu kalau Kak Ika itu apa sih yang paling sering dipakai gitu kan. Coba kita lihat bareng-bareng ya hasilnya. Wah, ternyata emang posisi pertama, ranking 1 masih dipegang oleh Instagram. Kemudian di ranking 2 ada WhatsApp, YouTube, Twitter, Facebook mulai naik ya. Dari tadi peringkat 8, sekarang jadi peringkat ke-7. Berarti ini sama kayak yang tadi udah di-share di awal ya, Kak Ika. Kok ternyata mereka memang paling banyak adalah pakai Instagram. Kemudian ada WhatsApp. Nah, wah, ini adalah alasan kenapa mereka menggunakan media sosial. Untuk mencari teman lebih banyak lagi. Untuk menghibur di kala gabut. Oke. Komunikasi dengan keluarga, untuk tahu informasi seperti webinar, lomba, hiburan. Buat lihat berita-berita baru sama follow-followan sama teman. Oke, berarti sekarang kalau kita temenan tidak hanya di dunia nyata, tapi sampai merambah ke dunia maya. Follow dong Instagram aku gitu, atau add dong Snapchat aku gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Ini ternyata cukup banyak juga ya tanggapan yang masuk, kebanyakan berkaitan dengan cari informasi, komunikasi, kemudian hiburan juga. Nah, sekarang ayo kita coba bahas sebenarnya apa aja sih alasan seseorang itu menggunakan media sosial. Ini adalah pemetaan yang pernah dilakukan dalam sebuah penelitian dan mungkin teman-teman juga bisa menemukan alasan menggunakan sosial media di sini. Yang pertama jelas hiburan ya. Senang gitu lihat orang-orang, lihat artis K-pop, lihat ada video-video lucu di Instagram atau mungkin di TikTok. Jadi di sini memang paling banyak orang-orang menggunakan sosial media adalah untuk hiburan. Kemudian yang kedua adalah untuk kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi ini seperti menghubungi teman atau mempunyai grup WhatsApp di keluarga, di WhatsApp. Nah, itu juga bentuk dari kebutuhan pribadi. Ada juga yang ketiga, alasan yang paling sering diungkapkan adalah mencari informasi. Teman-teman tadi juga sempat ya menyampaikan kalau saya pakai sosial media itu karena pengen tahu Kak info webinar atau pengen lihat orang-orang di luar sana gimana sih kalau kuliah di luar negeri. Nah, itu kan juga salah satu bentuk pencarian informasi. Teman-teman di sini dengan follow Jerome, dengan follow Gita Savitri itu bisa tahu oh ternyata kalau di luar negeri kuliahnya seperti itu ya. Enaknya apa, nggak enaknya apa, itu bisa kita akses semua lewat sosial media. Dan yang terakhir adalah karena sosial media itu mudah digunakan. Coba bayangkan sekarang kalau sosial media itu harus berbayar. Nah, kira-kira teman-teman masih mau nggak nih pakai sosial media? Misalkan untuk 1 bulan langganan Instagram atau langganan WhatsApp harus bayar 30.000 gitu kan. Nah, alasan kenapa kok sosial media itu banyak sekali dipakai karena mereka mudah digunakan, gratis lagi, dan banyak hal-hal yang bisa kita akses lewat sosial media juga. Tapi seiring dengan kita pakai sosial media, kadang setelah kita buka Instagram, setelah kita buka TikTok, atau setelah kita buka WhatsApp, kita akan punya pemikiran-pemikiran seperti ini. Ada pemikiran seperti, oh ternyata ada ya yang lebih nggak produktif daripada aku. Mungkin ketika kita lihat teman kita update lagi rebahan, atau update jam 12 siang, captionnya baru bangun nih. Nah, ternyata ada ya orang-orang di luar sana yang lebih tidak produktif dibandingkan aku. Tapi ada juga kadang pemikiran yang muncul, wah kok aku belum bisa ya kayak dia. Kadang kita merasa insecure, aku mah apa cuma serbuk nutrisari dibandingkan dia. Atau mungkin sekarang yang sering kita temuin, ketika scroll Instagram atau scroll TikTok, kita lihat banyak sekali cewek-cewek cakep atau cowok-cowok ganteng. Mungkin kita kadang kepikiran, ya ampun pada bening-bening bener dah, kok aku kentang ya? Itu mungkin adalah pemikiran-pemikiran yang sering teman-teman alami setelah kita menggunakan media sosial. Tapi juga ada pemikiran-pemikiran lain seperti masih mending aku ya ternyata daripada orang yang mungkin kita lihat profilnya. Atau kita juga menemukan orang-orang yang serupa dengan kita. Wah, ternyata yang kaum rebahan bukan cuma aku, banyak juga teman-temanku yang jadi kaum rebahan. Ini adalah pikiran-pikiran yang mungkin teman-teman alami ketika teman-teman pakai media sosial. Nah, dari pemikiran-pemikiran ini nih, boleh teman-teman share di kolom chat
mana sih yang lebih sering teman-teman alami, mana sih yang lebih sering teman-teman pikirin setelah pakai media sosial, pikiran-pikiran yang warnanya hijau kah, atau yang warnanya putih kah? Boleh di-share di kolom chat. Kalau tadi sempat di awal bilangnya, aku lihat Jerome Pauline Kak, aku lihat Dita Savitri, tapi akhirnya aku merasa insecure dengan melihat mereka. Itu juga salah satu pikiran yang teman-teman alami setelah teman-teman pakai sosial media. Kalau kita melihat sosial media, sebenarnya tadi pikiran-pikiran itu bisa dibagi ke dalam dua aspek besar gitu ya. Jadi ketika kita melihat sosial media, kita melihat teman kita, atau mungkin kita melihat sosok selebgram, kita melihat influencer, secara nggak sadar, kadang kita langsung membandingkan diri kita dengan mereka. Makanya seringkali respon yang muncul adalah, ya ampun mereka benar-benar bening banget, kok aku enggak ya, gitu. Nah, ada respon yang itu muncul ketika kita membandingkan dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Ada respon yang muncul ketika kita membandingkan dengan orang-orang yang kurang daripada kita. Jadi yang membandingkan dengan yang lebih daripada kita ini macam-macam. Bisa mungkin kita merasa dia lebih cantik, dia lebih pintar, dia lebih kaya. Pokoknya segala hal yang kita rasa orang itu punya kelebihan dibandingkan dengan kita. Sebenarnya nih ya, ketika kita membandingkan dengan orang yang lebih daripada kita, kemungkinannya bisa dua. Kemungkinannya kita bisa mikir, aku harus bisa kayak dia aja bisa, pasti aku juga bisa. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinannya yang kedua adalah, kok dia bisa ya kayak gitu, kok aku masih gini-gini aja, astaga, menyedihkan banget sih hidup gue kalau dibandingkan dia bisa liburan, dia bisa belanja, dia bisa beli iPhone keluaran terbaru, sedangkan gue nggak bisa. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Jadi sebenarnya ketika kita membandingkan dengan orang yang lebih daripada kita bisa saja dapat dampak yang positif dengan kita ngerasa termotivasi. Oh, dia aja bisa nih, teman aku sekelas bisa nih jadi selebgram, aku juga bisa deh kayaknya. Itu adalah dampak yang positif yang mungkin kita rasakan. Tapi mungkin yang lebih sering teman-teman rasakan adalah dampak negatifnya. Teman-teman jadi ngerasa kayak insecure, aduh kok dia bisa ya, aku kok enggak. Atau mungkin teman-teman malah ngerasa iri. Wah, gila sih dia kemarin baru ganti HP, sekarang udah ganti HP lagi. Itu juga sangat mungkin terjadi. Jadi kalau di awal teman-teman bilang, tapi insecure Kak lihatnya gitu ya, orang-orang udah hebat banget. Itu adalah respon yang sangat normal ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih dibandingkan kita. Apalagi ketika kita membandingkannya dengan orang yang kontras banget ya, jauh banget bedanya sama kita. Nah, ini akan lebih besar kemungkinan kita untuk ngerasa insecure, kita ngerasa diri kita ini nggak cukup, kita ngerasa kayak, ya ampun mereka cantik-cantik banget, mereka pintar-pintar banget, gitu ya. Tapi kok aku enggak, gitu. Muncullah perasaan-perasaan iri, perasaan tidak nyaman setelah kita menggunakan media sosial. Tapi selain kita membandingkan dengan orang yang lebih daripada kita juga mungkin membandingkan orang lain yang kurang daripada kita. Yang kurang ini mungkin kita bisa lihat dari, oh ternyata banyak ya orang-orang yang tidak seberuntung kita, orang-orang yang mungkin untuk makan aja susah gitu. Atau mungkin kalau kita concern ke jerawat kita gitu ya ampun aku jerawatan banget. Tapi terus kita lihat ada orang lain yang lebih berjerawat daripada kita. Itu juga mungkin kejadian di penggunaan media sosial kita. Nah, ketika kita membandingkan dengan orang yang tanda kutip lebih kurang daripada kita mungkin akan merasa bersyukur. Oh, ternyata kehidupan aku nggak seburuk itu ya. Ternyata aku juga beruntung ya dengan kehidupan yang aku miliki. Tapi mungkin juga kita jadinya merasa nggak termotivasi untuk mencapai hal-hal yang mungkin bisa kita dapetin. Kita lihat orang lain jam 12 siang baru bangun rebahan gitu ya. Terus kita mikir, dia juga jam 12 siang baru bangun masih rebahan. Padahal mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang itu lebih produktif. Mungkin kita bisa belajar atau mungkin kita bisa bantuin orang tua. Ya. Tapi karena kita melihat ada orang lain yang dalam tanda kutip kurang daripada kita, akhirnya kita jadi settle for less. Kita jadi nggak termotivasi untuk mencapai hal-hal yang mungkin bisa kita dapetin gitu. Bisa juga nih kita habis ulangan, cuman update ini nilai aku jelek banget, nilai dia dapat 75, terus kita dapat nilai 80, kemudian kita mikir, masih untung aku lah dapat 80, dia dapat
jadi dia dapat 75 gitu ya misalnya. Akhirnya kita mungkin nggak termotivasi untuk dapat nilai yang lebih, walaupun mungkin sebenarnya kita punya kemampuan untuk dapat nilai 90 atau dapat nilai 100. Jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa aja dapat dampak positifnya, tapi bisa juga dapat dampak negatifnya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Boleh diketikkan di kolom chat ya, menurut teman-teman ini fakta atau mitos kah? Apa yang kita lakukan di media sosial akan mempengaruhi seberapa sering kita membandingkan diri. Boleh diketikkan di kolom chat fakta atau mitos ya, pernyataan ini menurut teman-teman. Mungkin teman-teman di sini bervariasi ya, apa yang dilakukan di media sosial. Ada yang cuma memantau aja, ada yang produktif, bikin konten tiap hari. Gitu. Nah, menurut teman-teman, ini fakta atau mitos kah? Kalau apa yang kita lakukan di media sosial itu akan mempengaruhi seberapa sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini pasti udah banyak banget ya teman-teman yang pakai sosial media dan mungkin penggunaannya juga udah tidak sebulan 2 bulan. Ada yang mungkin pakainya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Boleh diketikkan di kolom chat. Dan teman-teman yang bilang, oh ini fakta kah? Atau oh ini mitos. Boleh ayo kita sama-sama pikirkan, ini kira-kira fakta atau mitos ya. Karena ini juga akan menentukan nanti teman-teman di sosial media apa ya yang harus dilakukan, mana ya yang dampaknya akan lebih banyak dampak positif dibandingkan dengan dampak negatif. Oke, nah kalau kita lihat sebenarnya ya di media sosial itu kita mungkin jadi pengguna yang aktif atau kita produktif bikin konten, 1 hari minimal 1 konten, atau ada juga kita jadi pengguna yang pasif. Pengguna pasif di sini mungkin kita punya akun, tapi ya aktivitas kita hanya memantau kehidupan orang-orang, kita visit profil teman-teman kita, atau mungkin nanti kasih reaction kalau ada teman-teman kita yang update sesuatu. Ternyata nih teman-teman, satu hal menarik yang saya temukan adalah bagaimana kita menggunakan media sosial itu juga akan sangat berpengaruh terhadap proses kita membandingkan diri dengan orang lain. Coba nih teman-teman bayangin ya, misalnya saya pakai Instagram atau pakai TikTok untuk bikin konten. Jadi aktivitas yang saya lakukan ya fokus pada, oh saya hari ini mau buat konten apa. Saya record, saya edit, kemudian saya unggah di media sosial. Tapi ada juga kemungkinan kedua, saya di media sosial itu cuma ya memantau aja lah, lihat-lihat kehidupan teman saya itu seperti apa. Nah, waktu yang kita habiskan di media sosial akhirnya jadi berbeda ya aktivitasnya. Yang satu kita fokus editing, kita fokus bikin konten, yang satu kita fokus melihat kehidupan orang lain. Padahal teman-teman tahu nggak, kalau kita semakin sering lihat kehidupan orang lain, kita semakin sering lihat profil teman kita yang mungkin dia update liburan atau mungkin dia update makan di tempat enak, maka akan semakin besar juga kemungkinan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Soalnya kadang-kala ketika kita lihat teman kita update nih, kita kan nggak tahu ya kalau di Instagram orang update IG story apa. Begitu kita buka, terus dia liburan di Bali. Nah, pasti kita secara nggak sadar atau mungkin secara sebenarnya kita nggak mau nih membandingkan, tapi otomatis aja gitu rasanya, wah enak ya dia liburan di Bali, aku aja cuma di rumah doang gitu. Jadi apa yang kita lakukan di media sosial itu akan sangat berpengaruh terhadap seberapa sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita adalah pengguna yang aktif, kita akan cenderung menghabiskan waktu kita fokus ke konten kita sendiri. Tapi kalau kita pengguna yang pasif, kita akan fokus pada mengintip kehidupan orang-orang seperti apa. Nah, proses mengintipnya ini cenderung membuat kita jadi membandingkan diri lagi gitu ya. Syukur-syukur kalau kita membandingkan dirinya bisa berdampak baik. Tapi ternyata ketika kita membandingkan dengan orang yang lebih baik daripada kita, yang sering muncul adalah respon-respon seperti ngerasa iri, ngerasa diri kita nggak cukup baik, bahkan mungkin kita akan ngerasa insecure juga gitu. Jadi ini adalah sebuah
fakta. Kemudian yang ini, fakta atau mitos, apa yang kita lihat di media sosial akan mempengaruhi perasaan kita. Nah, tadi kan teman-teman sempat cerita ya kalau penggunaan media sosial salah satunya adalah untuk hiburan. Berarti ini fakta atau mitos ya, kalau kita lihat media sosial akan mempengaruhi perasaan kita. Beda nggak ya perasaan yang kita alami saat kita melihat updatean teman-teman kita, atau saat kita melihat berita-berita, atau mungkin saat kita melihat hasil karya konten creator. Kira-kira ada nggak ya perbedaan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di media sosial ke perasaan kita? Kalau kita bicara sebenarnya konten itu banyak sekali ya, kita bisa melihat konten-konten lucu. Kita bisa lihat kalau ada yang suka masak, tutorial masak, bahkan sekarang ada di sosial media. Untuk teman-teman yang K-popers bisa lihat updatean berita. Artis K-pop favorit kita sekarang lagi apa sih? Dia sekarang udah debut belum ya? Dia kapan ya mau keluar album? Nah, itu juga hal-hal yang bisa kita lihat di media sosial. Ternyata nih teman-teman, ada sebuah penelitian yang sangat menarik. Di penelitian itu dia membagi dua kelompok. Satu kelompok dia cuma disuruh untuk melihat secara terus-menerus kehidupan orang lain, kehidupan teman-teman terdekat, apa yang mereka lakukan. Sedangkan kelompok yang kedua disuruh untuk memantau berita-berita terbaru, kemudian informasi mengenai pelatihan, informasi mengenai self-improvement di Facebook. Nah, hasilnya ternyata ketika kita terus-menerus melihat update kehidupan teman-teman kita, update kehidupan mungkin keluarga kita gitu ya, itu akan berdampak lebih negatif ke perasaan kita. Karena kita secara nggak langsung tadi mengalami hal yang kita sebut sebagai membandingkan diri dengan orang lain atau social comparison. Ketika kita melihat gitu ya, itu terus yang kita lihat kehidupan orang sangat menyenangkan, kita lihat kehidupan orang kok bahagia banget ya, nggak kayak kehidupan aku gitu, itu juga akan mempengaruhi perasaan kita. Kita mungkin akan merasa iri gitu ya. Kita mungkin akan merasa, wah nggak bisa laku kayak dia. Padahal kalau teman-teman tahu, apa yang kita post di media sosial itu adalah hal-hal yang sudah kita seleksi sedemikian rupa gitu ya. Bisa aja mungkin saya sendiri nih ya, kalau mau post foto aja satu di feed Instagram, bisa ambil fotonya tuh sampai 20-30 kali tag gitu. Kemudian saya pilih, wah ini kayaknya ini kurang cakep, yang ini kurang terang cahayanya. Jadi ketika kita melihat apapun di media sosial, sebenarnya itu adalah penampilan yang paling baik, penampilan yang orang-orang memang ingin tampilkan kepada orang lain, dan belum tentu itu adalah kehidupan nyatanya. Dibandingkan dengan melihat kehidupan-kehidupan orang lain, akan lebih baik ketika kita mengkonsumsi informasi-informasi yang bermanfaat. Karena dengan itu kita juga nggak sibuk membandingkan diri kita sendiri, plus bonusnya adalah kita bisa dapat peluang-peluang lewat informasi-informasi tadi. Kemudian Kak, ya gimana ya, masa iya aku harus lepas dari sosial media? Kan nggak mungkin Kak, aku masih pengen lihat artis K-pop aku, atau aku masih pengen kontak-kontakan juga sama teman aku lewat sosial media. Tapi aku nggak pengen nih ngerasain dampak-dampak yang negatif, kayak ngerasa iri, ngerasa insecure dengan aku pakai media sosial. Aku harus apa nih gitu ya? Sebenarnya kita selalu punya pilihan, dan sosial media juga memfasilitasi kita dengan hal itu. Yang pertama bisa kalian lakukan adalah kenali apa yang kamu lakukan dan bagaimana dampaknya ke kamu. Apa yang kamu lakukan ini termasuk dengan kamu pakai sosial media apa sih, dan apa aja sih yang kamu lihat di sosial media itu. Kemudian kamu pikirkan lagi, oh ternyata aku tadi habis buka TikTok, aku buka TikTok tuh lihat updatean teman-teman aku lagi jalan tapi nggak ngajak aku gitu ya. Berarti kamu harus tahu dampaknya itu apa ke diri kamu. Mungkin kamu jadi ngerasa nggak nyaman, mungkin kamu jadi ngerasa kesel sama teman kamu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita sadari. Kita juga perlu uji coba dulu deh, kira-kira kapan sih aku bisa menggunakan media sosial yang dampaknya nggak negatif gitu ya. Kalau saya pribadi, ketika saya pakai media sosial sebelum tidur, itu jelas jam tidur saya akan berkurang. Karena saya nggak akan stop scroll, saya akan terus lihat, wah ada yang baru, ada yang baru. Akhirnya mungkin saya yang harusnya tidur jam 10 malam gitu ya, bisa tidur jam 11 atau bahkan jam 12 malam. Kemudian juga berapa lamanya, berapa lama kamu pakai media sosial ini gitu ya, dan apa dampaknya. Mungkin kalau kita pakai sejam terus-terusan gitu ya, kita bisa dampak yang kita
kita bisa dapat dampak yang positif mungkin. Atau mungkin kalau kita pakainya udah 2 jam, 3 jam dalam sehari, mungkin kita akan ngerasa nggak nyaman gitu. Aduh, kok orang-orang seneng banget hidupnya, orang-orang liburan, aku di rumah aja, nggak boleh keluar. Nah, itu juga hal-hal yang teman-teman perlu untuk sadari dulu. Caranya gimana? Sederhana banget. Ya, nanti teman-teman juga akan diberi ya. Ada yang namanya kita activity book. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau hari Senin tuh saya pakai media sosialnya berapa lama sih? Kurang 20 menit kah, 30 menit, 1-2 jam, atau bahkan lebih dari 4 jam dalam hari. Teman-teman bisa tandain tuh tiap harinya. Jadi teman-teman akan sadar, wah ternyata aku setiap hari pakainya lebih dari 4 jam buat media sosial. Itu teman-teman bisa track lewat cara seperti ini. Atau bisa juga pakai emotion tracker. Jadi teman-teman tanyain, setelah aku main sosmed hari ini tuh apa sih yang aku rasain gitu ya. Apakah aku ngerasa seneng, bisa ditandain dengan warna pink gitu. Atau aku ngerasa sedih, aku ngerasa marah, atau apalagi perasaan-perasaan lain yang muncul. Jadi teman-teman di sini bisa sama-sama lebih memahami diri sendiri. Oh ternyata kalau aku buka Instagram tuh aku lebih banyak sedihnya karena aku lihat kehidupan orang-orang menyenangkan. Tapi kalau aku buka TikTok, karena aku nggak follow siapa-siapa di TikTok, nggak ada teman aku gitu ya, jadi aku cuma lihat hal-hal yang menyenangkan aja. Akhirnya perasaan aku lebih banyak perasaan senangnya. Itu juga bisa teman-teman track lewat dua ini. Nah, ini juga detox media sosial. Ternyata bukan cuma badan aja yang kita butuh detox, bukan cuma badan yang harus kita bersihkan, tapi juga bagaimana kita menggunakan media sosial. Jadi, ada sebuah penelitian yang dia menyarankan untuk kita melakukan detox media sosial kalau kita merasa udah sangat nyaman, kita merasa kayak penggunaan media sosial kita tuh ternyata lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Di sini teman-teman sebenarnya bisa pilih antara dua pilihan. Yang pertama adalah punya jadwal tertentu untuk berhenti, benar-benar stop menggunakan media sosial. Misalnya dalam 1 bulan kita komitmen nih, oke, dalam 1 bulan ini, di minggu terakhir, selama 1 minggu, aku akan stop dulu untuk pakai media sosial. Itu bisa teman-teman lakuin. Atau mungkin teman-teman ngerasa kayak, kak susah gitu, soalnya kan sekarang semua informasi lewat media sosial, aku kontak sama orang lewat media sosial, apa-apa juga, kalau ada gosip, kalau ada info, semua di media sosial gitu ya. Kayaknya aku nggak mungkin deh langsung stop penggunaan, benar-benar nggak pakai sama sekali. Nah, masih ada pilihan yang kedua, yaitu mengurangi waktu penggunaan media sosial. Penelitiannya bilang kalau ternyata ketika kita pakai sosial media 10-15 menit dalam sehari, itu dampaknya masih positif. Tapi kalau udah sampai berjam-jam, kita melihat kehidupan orang lain, kita sibuk mengintip orang lain lagi apa sih, nah itu akan cenderung membuat kita merasa rendah diri, cenderung membuat kita merasa insecure dengan keadaan diri kita sendiri. Kemudian, yang terakhir adalah memangkas. Jadi di sini maksudnya memangkas adalah kita lihat deh siapa sih yang kita follow, gimana sih konten yang dia follow dan dampaknya itu apa sih ke kita. Ada nggak sih konten orang-orang yang kita follow yang ternyata itu bikin kita nggak nyaman, yang ternyata itu mengganggu buat kita, yang setelah kita lihat update-annya, bawaannya kok negatif terus sih vibe-nya. Nah itu ketika kita menemukan hal-hal seperti ini, mungkin ini adalah waktunya teman-teman untuk mute, restricted, atau bahkan unfollow ya kalau di Instagram. Terus kita mungkin akan berpikir, kak tapi gimana ya, dia tuh temen aku gitu, aku tuh kalau nge-unfollow dia atau nge-mute dia tuh rasanya nggak enak gitu. Nah ini juga sebagai notes untuk kita masing-masing, dan mungkin untuk saya gitu ya, yang mungkin suatu saat saya akan di-unfollow oleh teman saya, atau mungkin akan di-mute atau akan di-restricted. Kadang apa yang dilakukan orang lain itu sumber masalahnya bukanlah diri kita gitu ya, tapi memang mereka memilih jalan itu untuk membuat media sosialnya menjadi lebih nyaman dan nggak ada yang salah dengan itu. Mungkin saya juga pernah di-unfollow sama orang, teman saya gitu ya. Saya mikir, kok dia unfollow kenapa ya? Apakah ada yang salah dari apa yang saya update? Atau apakah saya ada masalah sama dia? Tapi kok rasa-rasanya nggak ada gitu. Rasa-rasanya kemarin juga kita ketemu masih baik-baik aja, dia masih ngobrol. Oh, mungkin memang apa yang dia lakukan itu adalah untuk menjaga atau untuk memangkas follower atau following juga yang membuat dia nggak nyaman dan nggak ada yang salah sama saya dengan hal itu. Bahkan kalau sampai Instagram nih menyediakan fitur untuk mute atau fitur untuk restricted, mungkin mereka juga sudah memprediksi
kita akan ada di posisi yang seperti ini gitu ya. Kita ada di posisi di mana kita udah terlanjur follow orang nih, kemudian dia teman kita, tapi kita nggak nyaman dengan apa yang dia update, ya udah nggak apa-apa, di mute aja atau di restrict aja. Atau dengan kita memute dia atau merestrict dia, juga orang yang kita mute atau restrict tidak akan tahu kan sebenarnya. Karena ini juga menjadi salah satu langkah untuk menghindarkan kita dari membandingkan diri yang berlebihan di media sosial. Oke, materi saya ternyata selesai sampai di sini, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari apa yang disampaikan. Wah, terima kasih Kak Tika. Singkat, padat, jelas ya materinya. Oke, boleh. Kak Tika, ini kan kita tuh sebenarnya ada 3 line pertanyaan ya. Ada lewat chat, terus ada yang pertanyaan kemarin, sama nanti mungkin kalau yang mau nanya langsung boleh. Yang pertama mungkin kita jawab dulu yang via chat ya Kak ya. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa ya? Oh, ini dari Santi. Aku pernah coba puasa media sosial selama beberapa minggu, tapi orang-orang malah bilang aku sombong, nggak pernah buka media sosial lagi. Oh, ini bukan nanya deh, masih curhat. Iya. Ada yang mau tanya mungkin di chat boleh, atau mau nanya langsung, ada boleh diangkat tangannya. Ada. Siapa yang mau tanya? Oh, gimana mungkin Kak tuh mengantisipasi atau mengatasi yang tadi katanya kita udah puasa sosial media untuk diri kita sendiri kan, tapi malah dianggap sombong sama orang-orang tuh gimana Kak? Memang ini kadang jadi hal yang membingungkan ya Kak. Ya sama aja kayak tadi, misalnya kita mau memangkas following kita karena kita mungkin ngerasa nggak nyaman gitu ya. Tapi orang-orang salah paham kayak, sombong bener sih aku di-unfollow sama dia gitu ya. Atau mungkin, ya ampun parah banget sih, kita kan teman, kenapa kamu unfollow aku di Instagram gitu. Itu adalah respon-respon yang sangat mungkin dimunculkan oleh orang lain. Tapi balik lagi gitu ya, mungkin kalau memang itu adalah teman dekat kita dan kita bisa jelaskan gitu, sebenarnya kenapa sih kita unfollow, atau mungkin kenapa sih kita mute, kenapa sih kita puasa gitu ya, karena itu juga balik lagi ke kebutuhan kita. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak merasa butuh untuk detox, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mengatur semua respon orang-orang itu akan sangat sulit gitu, karena semua orang ya punya kuasa atas perilaku, atas ucapannya masing-masing gitu ya. Asalkan teman-teman tahu sebenarnya kalau aku tuh berhenti karena aku ngerasa nggak nyaman gitu ya, atau mungkin aku berhenti karena memang aku ngerasa butuh untuk berhenti, ya sudah gitu, lakukan saja. Kalau memang orang lain mau komentar apapun, kita nggak bisa kontrol. Yang penting teman-teman balikin lagi aja, sebenarnya tujuannya baik, dan itu sebenarnya bukan karena kita ada masalah sama orang lain atau apa, tapi karena itu untuk menjaga diri kita sendiri gitu. Oke, jadi kebahagiaan dan keamanan diri sendiri tetap nomor 1 ya Kak ya. Oke. Kak, ini ada yang nanya dari Nadine. Kalau menyesuaikan remaja ke sosial media masa gini tuh gimana? Soalnya medsos sekarang isinya udah berbagai kalangan dan sangat bebas katanya gitu. Benar. Jadi sebenarnya tuh ya, kalau saya lihat-lihat lagi, setiap platform media sosial itu pasti akan punya age restriction. Jadi kayak minimal anak yang pakai media sosial ini usia berapa sih? Kayak contohnya mungkin di Instagram tuh kalau nggak salah 13 tahun. Twitter juga kayak 13 tahun. Tapi ternyata si batasan usia ini juga tetap bisa kita kibulin gitu ya. Ternyata kita tetap lebih pintar daripada sistemnya. Kemudian gimana ya caranya untuk kita bisa memilah dan memilih konten-konten yang mungkin sesuai dengan usia kita masing-masing. Nah, ini juga akan sangat individual ya. Jadi memang kuncinya adalah di diri kita sendiri. Kita harus punya self control. Misalnya tiba-tiba nih ketika lagi buka Instagram, kan kadang kita bisa melihat konten-konten yang kita inginkan gitu ya. Itu pasti fitur Instagram sudah memberikan pilihan untuk mungkin kita bilang kayak not interested, atau mungkin kita pilih yang not relevant, atau kita bahkan bisa pilih untuk report account. Nah, itu adalah fitur-fitur yang teman-teman perlu untuk optimalkan. Atau misalnya sekarang kalau di TikTok gitu ya, ketika kita lagi scroll FYP, tiba-tiba ada konten yang kita rasa kayak, wah konten ini kok muncul nih di FYP aku, kok nggak sesuai gitu ya. Langsung aja pencet not interested gitu. Karena kalau kita udah bilang tentang penggunaan media sosial, pasti kita akan bilangnya individual. Kalau saya bilang orang tua harus mengawasi gitu, tapi kan sebenarnya tidak sederhana itu juga ya. Jadi saya percaya teman-teman yang mungkin udah
berani pakai media sosial itu pasti juga udah bisa lah memilah dan memilih mana nih yang sekiranya baik untuk aku, mana yang sekiranya kurang baik. Dan jangan lupa untuk selalu optimalkan fitur-fitur yang diberikan untuk masing-masing platform gitu. Jadi kalau di Instagram mungkin kita bisa report account, kalau di TikTok mungkin kita bisa pilih not interested gitu ya. Jadi dengan seperti itu kalian nggak akan melihat konten-konten yang menurut kalian kurang cocok dengan kalian. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang video atau konten yang nggak menarik tuh jangan kita dislike atau kita komen ya, karena itu malah jadi makin viral ya kayak jadi report aja langsung gitu ya. Nah, ini jawaban tersebut juga barusan menjawab pertanyaan Amelia dan Riana juga nih. Jadi udah terjawab ya Amel sama Riana. Jadi kita harus bisa memfilter. Nah ini Jevita Kak mau nanya. Kita kan gimana caranya kita mau puasa media sosial tapi nggak mau ketinggalan berita. Oh nah ini kayak pengen puasa media sosial tapi juga nggak mau kudet gitu Kak. Gimana tuh? Benar. Ini juga jadi dilema ya Kak, karena kalau kita puasa tuh ya berarti kita nggak pakai, kita mungkin nggak tahu nih di Twitter lagi ada viral hashtag apa sih gitu, atau mungkin di Instagram tuh teman-teman lagi pada ngomongin apa sih, kita nggak tahu gitu ya. Nah ini juga perlu kita pertimbangkan lagi sih sebenarnya kebutuhan kita untuk detox, karena balik lagi kalau kita memang mau masih pakai media sosial ya kita bisa kelola dari kita mau lihat apa dulu gitu. Jadi kan kita selalu punya kuasa untuk mengetik di tombol search kita mau lihat apa gitu. Kalau misalnya nih teman-teman ngerasa Kak aku tuh pengen detox soalnya aku ngerasa insecure terus lihat teman-teman aku yang dia kayaknya liburan, dia kayaknya beli HP baru terus gitu. Tapi aku tetap mau akses informasi tentang misalnya info-info webinar, atau aku tetap mau akses informasi tentang artis K-pop aku gitu, karena itu nggak bawa dampak negatif ke kita. Nah mungkin jawabannya mungkin bukan detox, tapi jawabannya adalah dengan memangkas itu tadi. Kalian mungkin bisa meet orang-orang yang kalian rasa itu membuat nggak nyaman, atau kalian juga bisa restrict orang-orang tadi gitu ya, atau mungkin kalian juga bisa pilih not interested di konten-kontennya. Jadi pilihan apakah kita akan detox atau apakah kita akan memangkas itu akan balik lagi ke kebutuhan teman-teman masing-masing apa. Dan sebenarnya kita perlu sama-sama tahu konten apa sih yang bikin teman-teman itu nggak nyaman, karena kalau kita bicara ukuran nyaman dan nggak nyaman itu akan beda-beda ya Kak Ikai. Misalnya nih ada teman aku dia update jualannya terus tiap hari sampai bisa menjahit gitu ya. Nah mungkin aku nggak masalah dengan melihat hal itu, tapi mungkin di sini ada teman-teman yang lain yang dia merasa apaan sih dia update-nya jualan terus kok ganggu ya gitu. Nah itu juga akan sangat jadi penilaian yang masing-masing orang bisa berbeda. Oke. Jadi seperti itu sudah terjawab Jevita, atau misalnya ada yang mau dikonfirmasi lagi? Dan sebenarnya mungkin orang-orang ini agak rancu ya Kak Ikai, antara kita bilang detox media sosial sama detox internet gitu. Kalau kita detox internet berarti kita benar-benar udah nggak pakai ini, kita nggak pakai Google gitu. Iya benar-benar. Detox internet. Tapi kalau detox media sosial ya mungkin terbatas aja, kayak kalian punya akun Instagram, kalian punya akun WhatsApp, punya akun TikTok misalnya. Nah, kalian mau detox Instagram aja ya nggak apa-apa. Berarti kan WhatsApp sama TikToknya masih tetap bisa digunakan. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya mau detox media sosial berarti yang Instagram atau Facebook aja yang di nonaktifkan gitu. Tapi kita masih bisa akses misalnya Brainly, bisa akses Kumparan, misalnya kalau lihat berita-berita gitu ya, bisa lihat detik.com misalnya, yang kayak gitu-gitu berarti update berita-berita gitu ya Kak ya. Kalau detox internet berarti keseluruhan internet kita nggak pakai. Iya. Coba siapa di sini mungkin yang kuat gitu ya buat detox internet. Kayaknya enggak. Kalau detox internet berarti nggak main game, nggak main segala macam. Kalau nyari tugas juga nggak bisa buka Brainly atau Google Translate. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sekarang aku mau buka pertanyaan lewat pertanyaan langsung nih, langsung sama ke Kak Tika. Mau mengaktifkan mikrofonnya. Ada. Oh ini Bening mengangkatkan tangan Kak. Boleh Bening diaktifkan mikrofonnya? Kakak admin mungkin boleh membantu untuk Kak Fani untuk mengaktifkan mikrofonnya Bening dan langsung bertanya kepada Kak Tika. Halo Bening. Jangan kepencet Kak tadi itu resennya. Iya, halo Bening.
Bening jadi nanya, Bening. Atau mungkin aku tanya ke Kak Ika dulu deh. Kak Ika Oh jadi iya, Bang. pakai sosmednya apa aja? Aku pakai Instagram, aku pakai Twitter yang sekarang aktif, Facebook cuma sekali aja lihat. Gitu aja sih sosmednya, Kak. Nah, dari misalnya tadi ada Twitter, Instagram, sama Facebook, ada nggak sih platform tertentu yang itu memang seringkali bikin lebih bahagia atau yang emang lebih menyenangkan dibuka dibandingkan dengan platform lainnya? Oh, aku lebih suka nonton Instagram sih karena aku anaknya visual ya. Jadi suka lihat kayak gambar-gambar yang bagus gitu. Nah, kalau di Twitter tuh emang kalau mau cari berita-berita yang up to date itu biasanya di Twitter. Cuman kadang di Twitter tuh banyak yang sambat ya. Jadi kadang ada agak kurang nyaman kadang-kadang. Cuman kalau misalnya mau cari-cari berita yang update, terus itu mau lihat kondisi teman kita tuh lagi kenapa, itu biasanya di Twitter. Karena kalau di Instagram tuh semuanya yang baik-baik aja, yang penuh pencitraan biasanya kayak gitu. Cuman emang seneng kalau lihat kayak gambar-gambar yang bagus, foto-foto yang keren itu biasanya di Instagram gitu, Kak. Oke. Sama sih Kak, soalnya kadang tuh memang misalnya kita pakai lebih dari satu sosial media gitu ya. Ada sosial media yang cenderung bikin kita lebih senang, ada sosial media yang cenderung bikin kita lebih kesel gitu. Iya. Jadi kayak yang apa gitu, memang masing-masing sosial media pasti ada plus minusnya. Makanya teman-teman juga harus sadari nih, apa sih sosial media yang paling bikin aku senang atau apa sih sosial media yang paling bermanfaat buat aku, ya optimalisasi aja di situ. Nggak harus semuanya teman-teman pakai. Balik lagi ke sebenarnya teman-teman pakai sosial media itu untuk apa? Oh ya Facebook salah satunya yang konten-konten yang udah aku nggak ikutin karena di Facebook tuh ternyata aku tuh dulu tuh tanpa sadar meng-ACC teman-teman yang bahkan aku tuh nggak kenal gitu kan. Karena kan tuh zaman SMP kan yang penting si temennya banyak, ya udah aku ACC aja gitu kan, Kak. Aku ACC terus ternyata sekarang kalau buka timeline ini siapa sih, terus kayak pada update nggak tahu ini tuh apa gitu. Jadi Bang Facebook udah nggak aku mainin lagi. Mungkin bener kayak yang kata Katika tadi, jadi sudah bisa memilih gitu mana yang memang membuat kita senang, mana yang enggak gitu. Oh, oke, sambil nunggu yang nanti mungkin nanya lagi di chat ya, Kak, dan yang mau nanya langsung, ini aku mau coba nanya dari pertanyaan kemarin masuk via pendaftaran ya, Kak. Nah, oke. Mungkin di pertanyaan juga banyak ditanyakan, bagaimana caranya mengatasi rasa minder atau sedih ketika foto kita tuh likes-nya sedikit? Suka jadi negative thinking, apakah aku ini jelek atau enggak gitu. Likes-nya sedikit gitu, Kak. Kalau misalnya posting kan berharap itu banyak orang suka, banyak komen, ternyata pas di post ya likes-nya sedikit, terus jadi minder, apakah aku jelek ya atau postingannya fotonya kurang editannya apa gimana gitu. Itu gimana tuh, Kak, cara mengatasinya? Nah, ini juga ya, ketika kita pakai media sosial itu sebenarnya pasti kita punya harapan-harapan tertentu gitu. Misalnya kita posting di Instagram, aduh kalau posting pengen yang nge-like banyak, atau mungkin setelah aku posting pengen nambah follower gitu. Padahal mungkin sebenarnya apa yang kita harapkan itu akan sangat berbeda dengan realita yang kita alami. Tadi misalnya kita berharap, aku pengen like-nya banyak gitu, tapi ternyata like-nya nggak banyak. Padahal bisa saja alasan likes-nya nggak banyak itu bukan karena kita jelek atau bukan karena editing kita nggak bagus, tapi mungkin orang lain nggak tahu kalau kita posting sesuatu, atau mungkin karena postingan kita tenggelam gitu dengan postingan-postingan yang lain. Itu sebenarnya kan banyak sekali ya alasannya. Jadi instead of kita menanyakan kenapa ya orang-orang kok pada nggak nge-like, itu balik lagi, kita sebenarnya tujuan kita untuk nge-post foto itu untuk apakah gitu. Apakah kita memang sekedar mau sharing aja, atau apakah kita itu berharap ada orang yang nge-like banyak gitu ya. Karena itu juga akan mempengaruhi seberapa besar rasa kekecewaan kita gitu. Misalnya kita memang mau share, oh kok ada momen nih sama teman-teman, pengen upload di Instagram gitu ya, nanti biar kalau udah pisah sekolah, atau mungkin nanti dia pindah sekolah atau pindah kota, aku tetap punya albumnya, aku tetap punya hal-hal yang bisa aku lihat, tetap ada kenangannya di media sosial. Itu bisa jadi salah satu alasannya. Tapi kalau alasan teman-teman dari awal adalah untuk mungkin mencari penguat dari orang-orang di media sosial, pengen dapat likes yang banyak gitu ya, itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kita nggak bisa kontrol orang-orang untuk selalu nge-like apa yang kita posting, bahkan mungkin teman kita sendiri ya, karena itu adalah hal-hal yang ada di luar kontrol kita. Nah, yang bisa kita lakuin apa? Ketika kita memang pengen ya, tujuan awalnya adalah kita mau hits di sosial media gitu ya, atau kita punya banyak follower di sosial media. Itu berarti prosesnya bukan hanya sekedar kita upload foto,
tapi akan jadi lebih panjang lagi. Kita mungkin bisa lihat, oh orang-orang tuh pengennya konten yang seperti apa sih, orang-orang tuh tertariknya sama konten yang seperti apa. Nah, itu akan panjang lagi. Teman-teman ketika nanti ya misalnya menemukan momen di mana aduh kok aku yang like sedikit, jangan-jangan aku jelek, jangan-jangan aku nggak disukai gitu. Nah itu stop, kita harus gantikan pemikiran-pemikiran itu dengan hal-hal yang mungkin aja terjadi yang lainnya gitu. Karena ketika kita mengamini bahwa oh kayaknya aku nggak ada yang like karena aku jelek deh gitu, kita akan jadi mempengaruhi mood kita akan jadi ngerasa kayak oh ya aku beneran jelek, buktinya nggak ada yang like, padahal belum tentu nggak ada yang like karena kita kurang cantik, atau padahal belum tentu nggak ada yang like karena kita jadinya kurang bagus. Jadi stop untuk berpikir tentang hal-hal yang itu bisa mempengaruhi perasaan kita lebih buruk daripada kita mikir yang like sedikit karena aku jelek. Itu akan lebih positif ketika kita mikirnya oh mungkin yang like sedikit karena orang-orang nggak lihat postingan aku, atau oh mungkin yang like sedikit karena orang-orang sekarang jamnya bukan jam-jam rame orang pakai sosial media gitu. Jadi itu akan membuat kita lebih tidak sakit hati, akan membuat kita lebih tidak insecure. Gitu sih, Kak. Kai mic-nya masih mati. Oh ya maaf. Oh iya, betul ya. Jadi kita coba alihkan aja pikiran kita ke alasan yang lebih positif ya daripada yang negatif terus malah bikin kita khawatir padahal sebenarnya itu nggak kejadian gitu kan. Gitu. Nah jadi ini juga berkaitan jadi sebenarnya apa sih yang sebaiknya tuh kita posting gitu, yang harus kita tampilkan di media sosial agar kita tuh bisa terlihatnya tuh produktif, positif, dan juga bisa menarik banyak perhatian dari orang-orang gitu, Kak. Jadi kan kadang katanya pengen viral tapi nggak mau bikin video yang jelek katanya gitu. Jadi apa yang harus diposting gitu, Kak? Mungkin ketika punya tips nih dan trik buat teman-teman kita nih, buat Sobat Hebat. Oke, kalau kita pakai media sosial itu pasti kan kita harus tahu dulu ya sebenarnya aku buat konten ini buat siapa sih gitu. Misalnya kalau teman-teman lihat semua influencer atau semua selebgram gitu ya, mereka pasti punya kayak target yang mereka masing-masing itu siapa gitu. Jadi mereka kenali dulu dari oh aku tuh buat postingan targetnya mungkin buat teman-teman yang masih sekolah gitu ya. Jadi aku pasti akan sharing update-nya tuh kayak pendidikan gitu misalnya, atau ada juga yang fashion blogger gitu ya, dia memang targetnya adalah orang-orang yang tertarik dengan dunia fashion. Satu hal yang mungkin teman-teman juga pasti sadari gitu ya, ketika kita memposting sesuatu di media sosial itu cenderung adalah versi paling baik dari diri kita. Itu mungkin bukan kehidupan kita yang sebenarnya, pokoknya saya pengen dilihatnya tuh paling baik lah di media sosial. Dan itu bukan hanya kita ya, semua orang yang pakai media sosial pasti akan mengalami hal itu. Saya pertanyakan lagi sih sebenarnya teman-teman pakai media sosial itu tujuannya untuk apa gitu ya. Misalnya teman-teman mau viral. Nah, sebenarnya di balik viral tuh apa sih yang teman-teman cari gitu ya? Apakah teman-teman tuh pengen memperluas koneksi dengan orang-orang lain? Apakah teman-teman tuh pengen dikenal oleh banyak orang atau seperti apa gitu? Jadi kita bukan bahas tentang caranya, tapi kita bahas alasannya dulu. Apa sih yang teman-teman cari dengan update di sosial media gitu ya? Misalnya, kalau aku tuh pengen update sosial media soalnya pengen sharing gitu sama orang-orang. Nah ya udah, berarti fokusnya di sana aja. Nanti kalau emang misalnya belum banyak orang yang baca tentang postingan kita gitu ya nggak apa-apa gitu, kalian terus aja sharing, soalnya kan Instagram tuh punya algoritma ya, jadi mereka punya perhitungan kalau orang-orang itu lebih sering update dia akan cenderung di up di atas gitu, jadi dia akan cenderung lebih sering dilihat orang-orang lain. Jadi dibandingkan dengan misalnya teman-teman itu kayak udah aku tuh pengen viral banget, terus aku lihat kemarin ada orang viral tuh dengan kayak misalnya menghina orang lain, kayak misalnya dia nampilin HP kamu apa? HP aku sih iPhone, kan masih pakai Oppo ya gitu. Itu kan juga balik lagi gitu ya, sebenarnya kita tuh mau viral buat apa gitu. Kalau kita viralnya untuk building relationship, untuk mungkin kita mau bangun hubungan dengan orang-orang, apakah dengan kita melakukan itu bisa memenuhi tujuan kita? Sebenarnya kan enggak ya, malah kita mungkin akan dapat banyak hate speech, kita akan dapat banyak hate comment, kita akan dibilang, iya anak pansos gitu kan. Itu juga akan perlu kita pertimbangkan. Jadi bukan hanya momen kita viralnya, tapi juga dampak setelah itunya. Kebayang nggak teman-teman setelah viral, tiba-tiba komennya tuh jelek semua gitu kan ke diri kita, kayak, ya ampun kamu tuh apaan sih, update-nya nggak guna, atau mungkin apaan sih kamu tuh kok menghina orang lain gitu. Itu kan malah dampaknya nggak enak ya ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau, tadi ada
ada niat atau ada keinginan untuk viral, kita pun harus siap dengan dampak atau konsekuensi yang dihadapin ya Kak ya. Apakah itu udah siap atau belum, misalnya dapat pujian yang sebanyak itu, ataupun misalnya sudah siap belum untuk dapat hate comment atau julitan sebanyak itu gitu ya Kak ya. Iya. Iya, Viral buat dapat uang katanya Kak, banyak. karena kadang kan Biar kita bisa PP endorse Kak. udah mikirnya kesana ya gitu orang-orang. Iya. Kadang yang Kan kita banyak. lihat enak-enaknya aja gitu. Kita lihat orang viral, ih dia enak banget ya viral, terus sekarang jadi di follow artis-artis, atau sekarang jadi di notice sama artis. Tapi kalian tahu nggak, di balik layar mungkin ketika dia viral dengan cara yang nggak baik, apa sih yang dia lakuin? Gimana sih omongan orang-orang tuh akan mempengaruhi dia? Bisa aja loh dia nggak bisa tidur gitu ya, setelah orang-orang bilang kayak, pada banget apaan sih konten nggak mutu gitu. Bisa aja tuh sampai bikin orang tuh kepikiran segitunya gitu. Bahkan sampai ada kan ya Kak, artis-artis kita dulu pernah beberapa kejadian artis yang dia terkenal banget di media sosial, kayaknya kelihatannya happy-happy aja, taunya kita dapat berita bahwa dia bunuh diri gitu kan. Ternyata salah satu penyebabnya adalah hate comment dari netizen di sosial media ya Kak ya. Bener. Ada juga nih Kak kemarin, boleh sebut merek nggak sih di sini? Boleh. Misalnya Nanti ada sponsor masuk. Aukarin gitu. Jadi kayak bayangkan dia sekali PP endorse berapa juta duit masuk. Tapi ternyata kalau teman-teman ada yang follow atau mungkin ada yang tahu, Aukarin tuh dia pasti secara rutin ambil data sosial media. Jadi kayak dia akan nggak aktif selama beberapa hari karena dia ngerasa ada masalah sama mental health-nya dia. Kayak bayangkan nggak, dia Aukarin, dia kayak kehidupannya enak banget, PP endorse sana sini gitu ya, di follow banyak orang, followersnya berapa juta, tapi di balik itu semua juga pasti ada hal-hal yang nggak enak yang nggak dia tampilkan di media sosial gitu. Iya benar. Jadi kita nggak pernah tahu ya apa yang ada di balik si media sosial itu. Kayak misalnya mau endorse aja kelihatannya kayak gampang ya, cuman nge-videoin makanan doang, padahal sebenarnya itu proses untuk bisa nge-review, bisa nge-videoin itu tuh susah juga kan. Belum lagi makan, kok makannya pakai tangan kiri, iya kayak gitu kan, banyak lah ya komen-komen kayak gitu. Ya, nih ada yang nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Riana. Hai, perkenalkan namaku Riana dari SMP 14. Salam kenal Riana. Kak, gimana menurut kakak kalau teman kita tuh sering ngikutin apa yang kita posting di sosmed? Misalkan, Riana posting story makanan, terus 5 menit kemudian dia tuh ngikutin posting story makanan. Jadi setiap Riana posting apapun, dia sering ngikutin. Kayak yang nggak mau kalah gitu. Tapi kan kayak gitu tuh jadi bikin kesel. Nah, menurut kakak gimana? Udah ada fans yang suka ngikut-ngikut katanya gimana? Ini juga mungkin kejadiannya nggak cuma di teman-teman ya, bahkan teman aku juga dia gitu. Jadi ada orang kalau setiap kali kita update apa, dia ikut update apa. Bahkan yang lebih parahnya mungkin misalnya kita beli suatu barang, kita update, mungkin besoknya dia beli barang yang sama dengan kita misalnya ya. Ada kayak gitu. Nah ini juga termasuk ke dalam resiko-resiko yang mungkin kita alami selama penggunaan media sosial. Karena kita harus sama-sama pahami ketika kita mengunggah sesuatu nih ke media sosial, walaupun mungkin kita nggak mau itu dilihat orang lain, atau mungkin walaupun kita inginnya cuma dilihat oleh teman-teman terdekat kita, tapi begitu itu udah kita tombol post, itu adalah konsumsi publik. Siapapun akan bisa lihat gitu ya. Jadi ketika kita menemukan teman yang seperti ini gitu, itu kadang saya merasa kayak ini lucu gitu. Wah, ternyata Riana mungkin udah punya fans gitu. Mungkin temannya Riana ini ya pengen punya sesuatu yang sama kayak Riana, atau pengen ngelakuin sesuatu yang sama kayak Riana. Ada hal-hal yang temannya Riana inginkan, tapi mungkin dia nggak bisa dapetin gitu. Akhirnya cara yang dia pakai adalah dengan ikut update apa setiap kali Riana update sesuatu gitu ya. Nah ini juga kita nggak bisa kontrol sebenarnya ya Kak Ikai. Kita nggak bisa kontrol orang lain tuh pengen update apa sih, atau orang lain tuh nggak boleh lah ikutan update kita gitu ya. Tapi yang bisa kita kontrol adalah balik lagi ke gimana respon kita. Apa yang bisa kita lakuin sih ketika kita nemu kondisi kayak gini. Kalau misalnya Riana nih ngerasa kayak, kok ngeselin sih dia apa-apa, aku update apa diikutin, aku posting apa, pasti besoknya dia ikut posting juga. Nah, ini mungkin adalah waktu untuk memangkas. Jadi, instead of Riana ngerasa nggak nyaman dengan lihat update-nya dia yang selalu ikut update-an Riana, ya udah di-mute aja atau di-restrict aja gitu. Riana fokus aja ke diri Riana untuk terus posting hal-hal yang bermanfaat misalnya. Karena orang-orang nanti, netizen juga akan tahu kok, oh ternyata mungkin selama ini si Mbak X atau si anak X ini postingannya ikut Riana gitu. Jadi kita perlu untuk mengarahkan energi-energi kita perlu untuk mengarahkan emosi-emosi kita untuk hal-hal yang positif aja. Mungkin kalau Riana lihat hal ini jadi kesel gitu ya, jadi kayak wah apaan sih, ngeselin banget. Nah ya udah mute aja atau restrict aja. Jadi
energi yang kita habiskan untuk merasa kesal, untuk merasa marah pada orang ini, kita alihkan lah buat bikin konten yang lebih positif. Jadi di-hide aja ya dari story kita, dari postingan kita, dia nggak bisa lihat postingan kita gitu ya, Kak? Iya. Oke. Nah, ini terkait hal yang tidak enak di media sosial, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Kan biasanya media sosial itu katanya identik dengan cyberbullying nih, Kak. Mungkin ketika punya tips bagaimana terhindar dari cyberbullying dan bagaimana cara mengatasi cyberbullying gitu. Oke teman-teman, sekedar info dulu setelah pertanyaan ini kita akan ada sesi foto bersama. Jadi yang mau siap-siap untuk mengaktifkan videonya untuk foto boleh ya dari sekarang. Oke, silakan Kak Tika. Cyberbullying ini memang ya ini juga ya salah satu resiko kita pakai media sosial. Di balik banyaknya manfaat yang dibawa oleh media sosial, pasti ada juga hal-hal negatif yang mungkin menimpa kita gitu. Salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini mungkin kita perlu sama-sama paham dulu ya, karena dia adalah bentuk bullying, jadi pasti perilakunya itu disengaja. Jadi kita yang sebagai korban, ada pelakunya pasti sengaja untuk menyakiti diri kita. Kemudian perilaku membulinya itu sudah berulang kali itu dilakukan. Jadi bukan hanya sekali. Kalau baru sekali itu belum bisa kita sebut sebagai bullying. Misalnya aku dibully nih sama Kak Ika gitu. Ini contoh aja ya, jangan dijadikan contoh di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Saya aku dibully nih sama Kak Ika. Kak Ika kayak sering banget post hal-hal atau komen-komen yang nggak menyenangkan di akun aku gitu. Nah itu tuh udah setiap hari dia lakuin, setiap minggu dilakuin. Nah itu berarti udah merupakan perilaku yang berulang. Dan mungkin yang ketiga adalah adanya ketidaksamaan kekuatan. Jadi misalnya kayak follower aku tuh cuma 200, sedangkan follower Kak Ika itu ada 20.000 orang yang follow. Jadi kan kita ada ketidaksamaan kekuatan ya. Kak Ika lebih famous, kemudian Kak Ika lebih dikenal banyak orang. Kalau kita udah mengalami itu semua, udah dilakukan berulang kali, terus kita memang dipojokkan oleh orang yang powernya lebih besar daripada kita, itu baru bisa dibilang cyberbullying. Nah, ketika kita ngalamin cyberbullying ini, apa yang perlu kita lakuin gitu ya? Kita nggak pengen stop pakai media sosial, tapi kita juga nggak pengen ngalamin cyberbullying ini. Sebenarnya nanti teman-teman yang pertama harus tahu adalah kita harus kenali dulu perilaku apa sih yang bisa kita terima dan perilaku yang nggak bisa kita terima. Misalnya mungkin ada orang yang dia tetap bisa terima ketika fotonya di-report, atau mungkin ada orang yang dia tetap bisa terima kalau dia dapat komentar-komentar yang kurang menyenangkan selama itu tidak menyinggung SARA misalnya. Nah, itu kita harus tahu dulu. Standarnya untuk masing-masing orang tuh akan berbeda. Ada orang yang nggak terima hanya karena kita unfollow, ada orang yang nggak terima hanya karena kita komen hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah, untuk teman-teman sendiri, apa nih perilaku di media sosial yang teman-teman nggak bisa terima? Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah kalau kita udah tahu apa yang nggak bisa kita terima, apa yang itu menyakiti kita di media sosial, kita perlu temukan cara-cara yang bisa kita lakuin. Misalnya kayak, aku akan mute dia misalnya, atau aku akan blok dia, aku akan stop pakai media sosial. Pasti akan banyak sekali cara-cara yang bisa teman-teman lakuin. Nah, yang paling penting saat kita mau milih caranya ini, kita perlu pertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi sebenarnya pasti ada banyak solusi ya yang bisa kita lakuin. Bisa mulai dari stop aja pakai media sosial, atau kita bisa laporkan ke orang lain. Kita bisa juga mungkin ya udah dibiarin aja gitu. Nah, masing-masing cara itu pasti punya dampak positif dan dampak negatifnya. Teman-teman silahkan tuliskan gitu ya, kalau emang rasanya itu membantu, tuliskan masing-masing cara dampak positif atau negatifnya itu apa. Kemudian yang ketiga adalah seeking for help, cari aja bantuan. Misalnya teman-teman ngerasa aku tuh udah berkali-kali deh dapet hate comment, aku udah berkali-kali deh kayak misalnya ada teman yang bikin grup, temanku segeng, tapi aku nggak dimasukin di grup itu gitu, aku di-expose dari grup itu gitu ya. Teman-teman silahkan aja seeking for help. Misalnya kayak teman-teman sebenarnya butuh untuk didengerin atau mungkin butuh untuk cari solusi. Nah, teman-teman harus tahu ketika dalam kondisi kayak gini sebenarnya siapa ya yang bisa aku ajak ngobrol, atau siapa ya kira-kira yang bisa kasih aku solusi gitu. Jadi teman-teman manfaatin aja semua sumber dayanya yang ada di lingkungan. Mungkin bisa teman dekat kita, mungkin bisa orang tua, atau mungkin kalau merasa bahwa tapi kak aku tuh sungkan cerita kayak gitu, atau mungkin aku tuh nggak enak kalau cerita ke orang tua. Sekarang layanan buat konsul atau buat curhat di media sosial tuh udah banyak banget gitu ya. Teman-teman juga bisa manfaatin itu gitu. Jadi teman-teman tuh nggak pernah sendirian kok. Kalaupun emang teman-teman misalnya mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya di media sosial, pasti sebenarnya banyak banget tangan-tangan yang mau ikut bantu gitu. Mungkin di Hebat nanti mungkin akan ada informasi-informasi, atau mungkin nanti teman-teman bisa cari platform yang lain, bisa di Instagram cari buat tempat curhat gratis, itu juga banyak banget sekarang. Oke, berarti
lumayan panjang juga ya tadi yang terkait bahasan cyberbullying. Mungkin nanti kita bisa next khusus bahas tentang cyberbullying ya Kak ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Tika. Sangat seru sekali materi yang disampaikan. Ini sharingnya juga sangat interaktif. Banyak teman-teman kita yang aktif bertanya, ikut menanggapi. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Tika ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan sebagai penutup mungkin dari Kak Tika, sebelum kita beralih ke sesi foto bersama dan dari sesinya Mbak Mawar, Kak Tika mau ada yang ingin disampaikan sebagai kata penutup boleh Kak? Ya, mungkin kadang kita sebagai pengguna itu selalu menyalahkan media sosial ya. Aduh, Instagram tuh bikin nggak sehat, TikTok tuh bikin nggak sehat gitu. Padahal sebenarnya masalahnya bukan di media sosialnya, tapi di kita sebagai usernya. Dan mereka juga udah memfasilitasi kita dengan banyak sekali fitur yang itu bisa kita optimalkan ketika memang ada hal-hal yang membuat kita nggak nyaman gitu. Jadi kalau nanti mungkin teman-teman mengalami hal yang kurang menyenangkan di media sosial, percayalah bahwa pasti akan ada banyak orang yang mau bantu gitu. Jadi cuman teman-teman harus tahu kapan waktunya untuk minta tolong, dan teman-teman harus tahu siapa yang akan bisa tolongin teman-teman. Oke, wah. Sip. Makasih banyak Kak Tika. Tepuk tangan dong untuk Kak Tika, ye. Wah, banyak banget kita dapat tips tentang hari ini. Jadi balik lagi semua itu balik kepada kita ya, sebagai user dari media sosial. Oke, teman-teman. Kita akan masuk seperti biasa, masuk ke sesi foto bersama. Boleh dinyalakan dulu videonya yang mau, iya, biar tampil. Oke, wah Raihan udah on banget nih. Mana yang lainnya? Sita, ini belum kelihatan nih, mukanya udah aktif tapi belum kelihatan. Untuk sesi foto, boleh nanti aku langsung serahkan saja kepada kakak admin, Kakak Fani. Silakan Kak. Terima kasih Kakak Ikai. Halo teman-teman, silakan dinyalakan dulu videonya. Jangan sampai dimatiin dulu sebelum saya bilang selesai fotonya ya. Nanti aku akan kasih aba-aba 1 sampai 3. Ini akan ada berapa kali, jadi mohon ditahan dulu. Jangan terlalu banyak bergerak juga gitu ya, takutnya nanti jadi kabur. Oke, aku mulai ya. Slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Tahan ya. Sebentar. Oh, belum ada yang belum siap. Ulangi. 1, 2, 3. Tahan ya. Satu lagi. Wait. Sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Wah, tapi cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya ini ketika buka video. Cuman tadi kayak malu-malu masih ditutup. Oke, teman-teman dari apa yang sudah Katika sampaikan, ada yang mau sharing rangkuman yang didapat hari ini? Nggak? Ada nggak? Siapa yang mau sharing apa yang aku dapetin hari ini atau mau sampaikan rangkuman materi dari yang Katika sampaikan? Ada? Apakah ada yang mau sharing atau mau kasih rangkuman? Siapa nih yang mau, ada yang udah ngerangkum atau misalnya mau sharing, Kak, hari ini aku dapat ini, aku jadi tahu tentang ini, atau tadi aku udah ngerangkum materinya tuh ini, ada? Ada nggak? Akan ada hadiah menarik loh buat yang mau sharing. Iya. Adakah yang mau? Dapat hadiah ya Kak Ika ya? Dapat Kak, dapat Mbak, dapat hadiah. Ada merchandise lucu dari Hebat bagi yang berani untuk cerita, sharing ataupun mau bicara. Siapa? Oke, itu Maulani. Oke, Maulani silakan. Maulani dari SMA mana? Dari SMA 13. Oke, silakan Maulani. Kalau menurut aku dari acara tadi, Wah, terputus Maulani suaranya. Maulani. Halo Maulani. udah lancar belum, Kak? Udah. Nah, jadi kalau menurut aku, sosial media itu kan ada yang baik sama ada yang enggaknya. Nah,
yang nggak baik menurut kita tuh bisa diubah dengan cara menjalaninya masing-masing. Jadi kayak ada yang tadi social detox yang misalnya kayak nggak sama sekali, atau bisa aja kayak ngurangin penggunaannya kayak gitu, Kak, menurut aku sendiri. Makasih. Oke, terima kasih Maulani. Oh, ini di chat juga ada, jika merasa tidak nyaman dengan orang di media sosial, kita bisa mute atau unfollow orang tersebut. Betul. Terus harus pintar menggunakan sosmed kalau kata Naila. Oke, betul. Makasih ya untuk Amira, Naila, dan Maulani yang sudah mau sharing apa yang didapatkan hari ini. Tapi karena hadiahnya cuma satu, jadi kita cuma pilih satu orang yang tadi duluan, jadi hadiahnya untuk Maulani ya. Maulani, silakan nanti hubungin kakak admin untuk menuliskan nama serta alamatnya ya. Terima kasih juga udah sharing Amira dan Naila. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita ngobsiknya sudah selesai. Tadi kita juga sudah mendapatkan sharing dari dan apa ya namanya itu penjelasan materi dari Katika tentang sosial media. Banyak banget yang kita dapat. Pasti nggak akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Semoga teman-teman masih punya punya media lain untuk bisa mencari tahu lebih tentang hal yang ingin kalian ketahui tentang media sosial ini. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa, saya silakan lagi kepada Mbak Mawar untuk memberikan kata penutup. Silakan, Mbak. Iya, setelah dibuka harus ditutup ya, jangan dibiarkan buka begitu saja. Baik, terima kasih Kak Tika, tadi sharingnya luar biasa, penuh dengan tips-tips praktis yang bisa kita semua ya, tadi aku juga sambil dengerin, oh iya bener juga nih, kayaknya ngapain kita menghabiskan emosi negatif kita hanya gara-gara kita terlalu terpengaruh dari feed atau sosial media yang kita konsumsi sehari-hari. Intinya kendali ada di dalam diri kita, ya. Kontrol itu kita yang menentukan. Handphone, sosial media, dan lain sebagainya itu hanyalah fasilitas. Hanyalah teknologi yang bisa kita manfaatkan. Tapi bagaimana cara memanfaatkannya, semua kembali lagi kepada diri kita. Apa yang ingin kita cari, bagaimana kita memanfaatkannya, serta menyaring hal-hal yang memang kita butuhkan. Kalau ternyata yang kita dapatkan itu sudah mulai membuat kita tidak nyaman, sekali lagi kendali ada di kita, apakah mau kita hentikan atau kita lanjutkan. Dan kalau ternyata kita mengalami kesulitan untuk mengendalikannya, kita perlu mencari bantuan. Tadi ya Katika juga sudah menyampaikan, kalau kita mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial, carilah bantuan. Mulai dari mungkin dari teman, tolong ingatkan aku kalau sudah berlebihan, ke orang tua, atau ke tenaga profesional ya, seperti dokter, psikolog, atau mungkin bisa ke guru BK di sekolahnya masing-masing. Itu saja sih mungkin dari aku, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial medianya, supaya bisa dapat manfaat yang jauh lebih maksimal lagi. Terima kasih, selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Mbak Mawar. Oke, alhamdulillahalamin. Kita tutup ngobsik hari ini dengan ucapan alhamdulillahalamin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung. Semoga tidak kapok untuk ikut ngobsik dan selalu semangat untuk ikuti ngobsik-ngobsik berikutnya. Nah, seperti biasa sebelum teman-teman meninggalkan sebelum teman-teman beraktivitas, jangan lupa untuk isi dulu evaluasi dari ngobsik hari ini ya. Linknya akan di-share oleh kakak admin. Nanti si evaluasi ini akan nanti di akhir akan dikirimkan langsung sertifikatnya setelah teman-teman semua submit form evaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu. Dadah. Sampai jumpa di Ngopsik berikutnya. Ini ya linknya bit.ly/ngopsik. Nah, kalau ada yang saran-saran terkait topik Ngopsik berikutnya, boleh disampaikan melalui link itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kak Ikai, aku live duluan ya karena harus pergi. Oke, Mbak. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sehat selalu, Mbak. Lancar aktivitasnya. Ya, salam semua. Makasih Kak Tika. Mbak Mawar, hati-hati di jalan.
Oke, teman-teman silakan melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa isi link evaluasinya ya. Nanti untuk sertifikatnya akan terkirim otomatis ke email teman-teman. Terima kasih Atika, terima kasih teman-teman. Sudah di-mute, terima kasih. Yeay. Dik, nanti akan, ini tuh ada evaluasi, tapi mungkin kalau kamu mau tahu hasil evaluasinya minggu depan, atau maksudnya nanti aku kabarin lagi kalau misalnya evaluasinya udah beres ya. Makasih ya teman-teman. Ya, Mohon maaf. Makasih terima juga, kasih Tika. juga, Seru Tik. banget Seru materinya. banget, Nanti sangat aku bermanfaat. nanti kita share yang tadi ya. Makasih juga bukunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya dibandingkan Iya, tadi. banget. Sehat-sehat, Tika. Dan juga Sukses ya. untuk dekatnya sukses. Amin, amin, amin. Oke, Sampai aku bertemu boleh lagi. lihat ya ini berarti. Boleh. Thank you ya. Dadah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tarinandu. Salam balik ah. Stari. Kayak foto dulu. Oh ya. Tapi terlalu aku Bawa